Dan si Vero nih guys yang kita ingin review. Kenapa harus direview? Karena si Vero ini udah berubah dari standarnya guys, dari pabriknya. Jadi yang apa aja yang udah kepasang di Vero, sebentar. Yuk guys, klik tombol subscribe dan like. Karena dengan subscribe dan like kalian itu bisa mensupport aku untuk bisa mengupload semakin sering. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di channel gua Revlog 46 dan bersama gua Rivaldi dan si Vero nih guys yang kita ingin review. Kenapa harus direview? Karena si Vero ini udah berubah dari standarnya guys, dari pabriknya. Jadi yang apa aja yang udah kepasang di Vero, mari kita review. Nah, ini dia guys penampakannya Vero dari sebelah kiri. Nah, sekarang kita mulai ya guys reviewnya. Mulai dari spion. Nah, ini spion gue pakai Rizoma replika. Nih guys, karena kenapa gue ganti ini? Karena buat salip nyalip di kota Jakarta itu yang super macet itu susah. Jadi gue putusin buat ganti guys. Karena kalau pakai aslinya itu susah banget buat salip-salip. Nah, kenapa susah? Karena spion aslinya itu gede banget, sumpah gede banget, dan looksnya itu buat dilihat kurang menarik guys. Jadi gue putusin buat beli ini spion replika Rizoma ini yang ya sekitar 370-an gue beli gitu guys. Kan itu udah termasuk ongkir. Dan kita turun ke bawah guys. Gue itu beli yang kedua radiator guard. Kenapa gue beli radiator guard? Ya buat melindungi radiator gue, radiator Vero, biar kalau kena serpihan batu-batu apa gimana aman guys. Nah itu tuh ada tuh kotor-kotoran kayak batu-batu gitu. Nah, jadi terlindungi guys motor kalian. Nah karena kenapa harus perlu ini? Nah kan kalian sendiri lihat itu bor belakang itu gak panjang. Jadi ya sekitar ada kali berapa ya, 30 atau 40 cm lah, mungkin ada 40 cm jaraknya itu dari tanah ke radiator ke spakbor, mungkin ada 40 cm. Jadi pasti nyiprat guys gitu. Nah itu kan kalian lihat tuh nyiprat kan gitu. Nah yang ketiga itu gua beli dalamnya guys, dalam dan isi radiator yaitu air coolant. Nah air coolantnya kenapa gua ganti ya, karena menurut gua itu panas banget. Kalau yang aslinya masih panas banget, walaupun aman cuman panas banget tuh kalau buat di bawah macet-macetan. Nah gua ganti apa, air coolantnya itu engine ice guys. Nah engine ice itu kan sudah terbukti mendinginkan ya, buat moge-moge juga terbukti buat mendinginkan mesin. Bukan mendinginkan juga, maksudnya menurunkan suhunya agak diturunkan. Jadi yang biasanya misalnya 10 derajat jadi 8 derajat gitu guys.
kan lumayan kalau buat motor-motor spek Eropa yang panas kayak gitu, kayak model Sibero ini spek Eropa jadinya panas banget gitu. Tapi kalau buat macetnya, yang buat jalan lancar-lancar sih aman itu guys. Radiatornya gue beli sekitar 430 di 77 speed shop waktu itu. Nah itu udah free ongkir, free pasang ya guys. Nah segitu. Dan nggak perlu takut kalau cc 2,5 itu nggak pakai satu botol kok, paling setengahnya gitu. Kecuali cc di atas mungkin ya 400 sampai ke atas itu satu botol atau lebih guys. Jadi nggak usah takut kalau mau beli ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau buat 100 200 kayak 200 bawah, kalau misalnya kipas yang nggak sering nyala itu nggak perlu guys, karena sayang juga buat apa gitu kan, karena mesin radiator lo juga nggak terlalu bekerja ekstra buat mendingin mesin gitu. Nah terus yang keempat itu crash bar guys. Crash bar, kenapa gue beli crash bar? Ya untuk melindungi mesin gue guys gitu. Kanan kiri nih guys, kanan kiri ya guys. Tuh, gue beli kanan kiri. Kenapa gue pilih crash bar daripada frame slider? Ya karena kalau crash bar itu kalian lihat sendiri, dari atas, tengah sampai belakang itu ada titik-titiknya semua dan kelindungin guys. Kalau frame slider kan di atas doang, di sini doang nongol gitu. Dan itu perlu lagi engine guard, Aduh. Yang ada di sini nih di bawah racing KTM itu. Nah itu harus ada lagi guys. Nah jadi kalau gue rasa itu gak efektif buat beli frame slider untuk motor kayak naked kayak gini, kayak Bero, gak cocok gitu. Kalau buat frame slider cocoknya itu buat pakai crash bar gitu. Kalau buat look mungkin bisa look CBR yang ada fairingnya gitu, mungkin oke pakai frame slider ya guys gitu. Tapi tetap lo harus beli engine guard buat melindungi mesin kalian. Nah kita udah ke tengah, sekarang ke 6. Yang ke-6 itu gue beli ini guys, mudguard nih guys, guard ban belakang. Kenapa gue beli? Ya karena muncrat airnya kalau lagi hujan, karena kan sekarang juga masih musim hujan guys. Karena sekarang masih musim hujan, jadi kalau gue bawa kenceng ya itu muncrat airnya sampai ke lampu sini, ke atas jok juga. Mungkin kalau gue sendiri bawa kenceng ya sampai kepala belakang gue guys kotor gitu. Tapi walaupun udah pakai mudguard ini tetap sih masih nyipret, cuman kalau kita bawaannya tuh di atas 40 kilo atau di atas 50 kilo dan keadaan jalan itu licik parah ya, itu baru itu nyipret sampai kepala gue juga, sampai kepala ridernya gitu. Mudguard ini sekitar 650-an gitu. Dan terakhir gua ganti part itu ya knalpot ini guys. Knalpot ini ya yang gue beli itu dari luar negeri, karena di sini nggak ada. Ya agak lama sih emang nyampenya, cuman gue puas lah itu. Nah di sini gue beli cylinder sama mid pipe itu guys. Cylinder itu cylinder SC Project warna black. Nah kalian kalau di sini pasti tahu ini pasti KW, karena ikatannya itu nggak presisi ya guys itu.
dan ini terus sama mid pipe. Nah untuk harga itu gue beli mid pipe nya itu sekitar 300.000. Begitu udah sekalian bea cukai 300.000 kurang lah, itu udah ongkir dan bea cukai. Dan kalau silencer itu sekitar berapa ya, 500-an kayaknya. Nah, sekitar 500-an itu udah iklan dulu guys. Nah itu udah sekitar 500-an kalau nggak salah, 500-an udah sekalian bea cukai dan ongkir gitu. Yang namanya KW pasti nggak presisi gitu, tapi lumayan lah. Dan sorry nih ya buat teman-teman semua, kenapa gue pakai part yang bukan asli, karena motor Sibero ini gue pakai harian tuh. Kalau gue pakai part asli itu sayang, itu bukannya sayang juga sih, maksudnya kalau misalnya di taruh parkiran ada yang copot, ada yang nyopotin, aduh nangis ya. Kalian tahu sendiri kalau SC Project berapa ya kan buat aslinya, dan kalau buat Rizoma buat aslinya berapa ya kan gitu. Jadi gue pikir kalau yang nggak terlalu yang gampang dicopot-copot itu ya pakai KW aja deh gitu. Tapi kalau misalnya kenapa-napa juga nggak terlalu sakit banget, bisa dibeli lagi. Tapi kalau yang kayak crash bar, terus mungkin mahal juga di mudguardnya mungkin karbon itu, tapi nggak tahu karbon asli apa karbon yang gimana gue nggak ngerti. Tapi gue sih pasti kayak karbon gitu, tapi serat karbon gue nggak tahu, apa kain karbon gue nggak tahu, tapi itu keren sumpah. Nah itu yang terakhir, dan yang terakhir banget itu gue ngecat rangka gue yang di belakang nih jadi warna hitam gitu guys. Dan kalau kalian mau tahu gimana susahnya atau gimana serunya gue ngecat rangka ini, itu nanti di video selanjutnya kalian nonton lagi proses. Nah dan juga yang terakhir banget, habis banget dari rangka itu gue langsung lanjut ke dekal kan guys. Dekal ini yang keren banget itu dari Redekal guys. Redekal thank you banget, mantap dekalnya guys. Review dekalnya itu lain waktu ya guys, kali ini mungkin next ada perubahan lagi, ditunggu aja guys. Thank you udah nonton reviewnya Sibero ya guys. Makasih banget, jangan lupa buat subscribe, like, dan komen. Apa-apa yang kurang mohon maaf. Kali ini cukup sampai sini review gua tentang Sibero, dan apa aja yang mau diganti lagi selanjutnya nanti kita lihat si kantong gua ya guys, karena partnya dia juga nggak main-main. Gue juga rencana ada ganti step, handle coupling dan lain, itu nunggu ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys, jangan lupa subscribe guys. Satu lagi nih guys, review dari suara SC Project yang gue pakai ya guys.